Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PBBA yang akan mempresentasikan materi strategi komunikasi dari mata kuliah Komunikasi Penyuluhan Pertanian. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, Maria Odeng Darmawanti yang akan menjadi pemateri. Dan yang kedua, Miranda Sriantika yang akan menjadi pemateri. Dan saya sendiri, Muhammad Dewi Rosid, yang akan menjadi moderator untuk memandu presentasi kali ini. Strategi komunikasi. Di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian strategi komunikasi yang akan disampaikan oleh Maria Odeng Darmawanti. Dan yang kedua, teknik strategi komunikasi yang akan disampaikan oleh Maria Odeng Darmawanti pula. Dan yang ketiga, langkah-langkah strategi komunikasi yang akan disampaikan Sriantika. Dan materi yang keempat, yaitu hambatan strategi komunikasi yang akan disampaikan pula oleh Mbak Miranda Sriantika. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian strategi komunikasi yang akan disampaikan oleh Maria Odeng Darmawanti. Kepada Mbak Maria Odeng Darmawanti, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Rosid selaku moderator dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terlebih dahulu, yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini adalah pengertian strategi komunikasi. Apa itu strategi komunikasi? Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi, seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Strategi komunikasi erat hubungannya dan kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi-konsekuensi atau masalah yang harus diperhitungkan, kemudian merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi-konsekuensi tersebut, dan hasil yang diharapkan, atau dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, ada teknik strategi komunikasi. Menurut Arifin, pada tahun 1994, teknik strategi komunikasi ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama teknik redundancy repetition, yang kedua teknik edukatif, yang ketiga teknik persuasif, yang keempat teknik informatif, yang kelima ada teknik canalizing, dan yang keenam teknik coercive. Nah, pada teknik pertama, yaitu redundancy repetition, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak dengan teknik sekalian banyak manfaat yang dapat ditarik darinya. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan karena justru kontras dengan pesan yang tidak diulang-ulang, sehingga ia akan lebih banyak mengikat perhatian. Pada teknik kedua, yaitu teknik edukatif, merupakan salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan. Dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman. Mendidik berarti memberikan suatu ide kepada khalayak apa sesungguhnya di atas fakta-fakta, pendapat, dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran dengan sengaja dan berencana, dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Yang ketiga, ada teknik persuasif, adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini, khalayak digugah baik pikirannya, terutama perannya. Perlu diketahui bahwa situasi mudah terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan untuk mengsugestikan atau menyarankan suatu kepada komunikasi atau sugestivitas, dan mereka itu sendiri diliputi oleh keadaan untuk menerima pengaruh. Nah, yang keempat, teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan itu berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya di atas fakta-fakta dan data-data yang benar, serta pendapat-pendapat yang benar.
Teknik informatif ini lebih ditunjukkan pada penggunaan akal pikiran khalayak dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa keterangan, penerangan, berita, dan sebagainya. Yang kelima, ada teknik canalizing, adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Untuk menghasilkan komunikasi ini, maka harus dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar kelompok. Dan teknik yang keenam adalah teknik koersif, yaitu adalah untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam peraturan-peraturan perintah-perintah dan intimidasi atau pelaksanaannya yang lebih lancar. Biasanya di belakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh. Selanjutnya yaitu materi langkah-langkah strategi komunikasi dan hambatan strategi komunikasi yang akan disampaikan oleh Mbak Miranda Sriyantika. Kepada Mbak Miranda Sriyantika, waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Kemudian dilanjutkan dengan materi langkah-langkah strategi komunikasi. Strategi komunikasi harus disusun secara sistematis sebagai upaya merubah pengetahuan, sikap, dan tingkah laku khalayak atau sasaran. Menurut Arifin, agar pesan dapat tersampaikan secara efektif, maka komunikan perlu menentukan langkah-langkah strategi komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai khalayak. Komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan, metode, dan media. Untuk mencapai hasil yang positif dalam proses komunikasi, maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan, metode, dan media. Untuk mempersamakan kepentingan tersebut, maka komunikator harus mengerti dan memahami pola pikir dan pengalaman lapangan khalayak secara tepat dengan seksama. Hal pertama yang harus dimengerti dari khalayak adalah kondisi pribadi dan kondisi fisik khalayak seperti: yang pertama, pengetahuan khalayak mengenai faktor permasalahan. 2. Mengetahui khalayak untuk menerima pesan-pesan lewat media yang digunakan. Dan 3. Mengetahui khalayak terutama perbendaharaan kata yang digunakan. Kedua, pengaruh kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai dan norma-norma dalam kelompok itu berbeda. Ketiga, situasi kelompok di mana itu berbeda. 2. Menentukan tujuan. Mempengaruhi penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Tujuan komunikasi menentukan fokus strategi komunikasi yang akan digunakan. Adapun beberapa tujuan komunikasi yang baik antara lain yaitu: 1. Memberikan informasi merupakan interaksi komunikasi. Masyarakat cenderung merasa lebih baik diberi informasi yang telah diperlakukannya atau yang akan diberi jalan masuk menuju informasi tersebut yang merupakan bagian dari keadaan percaya dan rasa aman. Yang kedua, menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain dan mencapai tujuan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Karena semakin tinggi kedudukan atau status seorang, maka semakin penting meminta orang lain untuk keahlian teknis sehingga dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan tersebut harus ada komunikasi untuk meminta data sebagai bahan pertimbangan. Komunikasi memilih di antara berbagai strategi pesan untuk mencapai suatu tujuan. Model pilihan strategi melihat bagaimana komunikator memilih di antara berbagai strategi pesan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan model desain pesan memberikan perhatiannya pada bagaimana komunikator membangun pesan untuk mencapai tujuan. Proses tersebut kemudian menjadi langkah untuk menentukan strategi komunikasi dengan cara menyusun pesan. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan: yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran. Yang kedua, pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran sehingga sama-sama dapat dimengerti. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi, pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. Yang keempat,
Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh suatu kebutuhan yang layak bagi suatu situasi kelompok di mana sasaran pada saat digerakkan untuk memberi jawaban yang dihendakinya. Metode dan memilih media yang digunakan mempengaruhi menyampaikan pesan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam menciptakan efektivitas komunikasi, selain kemantapan isi pesan yang diselaraskan dengan kondisi halayak dan sebagainya, maka metode komunikasi akan turut mempengaruhi penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam menciptakan komunikasi yang efektif, pemilihan media memiliki peran penting. Terdapat 4 ciri pokok dalam komunikasi melalui media, terutama bagi media massa, yaitu bersifat tidak langsung. Artinya harus melalui media teknis bersifat satu arah, artinya tidak ada reaksi antara para peserta komunikasi. Bersifat terbuka, artinya ditunjukkan kepada publik yang tak terbatas dan anonim dan mempunyai publik yang secara geografis terbesar. Yang pertama, hambatan dalam proses penyampaian atau proses barrier. Hambatan ini bisa datang dari pihak komunikator yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan-pesannya, tidak menguasai materi pesan, dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Hambatan ini bisa juga berasal dari penerima pesan tersebut, karena sulitnya komunikan dalam memahami pesan itu dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan, intelektual, dan sebagainya yang terdapat dalam diri komunikan. Kegagalan komunikasi dapat pula terjadi dikarenakan faktor-faktor feedback atau hasil tidak tercapai, medium barrier, media atau alat dipergunakan kurang tepat, dan decoding barrier, hambatan untuk memahami pesan secara tepat. Yang ketiga, hambatan sematik atau semantic barrier. Hambatan segi semantik atau bahasa dan arti perkataan, yaitu adanya perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang suatu bahasa atau lambang. Mungkin saja bahasa yang disampaikan terlalu teknis atau formal, sehingga menyulitkan pihak komunikan yang tinggal pengetahuan dan pemahaman bahasa teknisnya kurang. Atau sebaliknya, tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknis komunikator yang kurang. Yang keempat, hambatan psikososial. Adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut sehingga kecenderungan, kebutuhan, serta harapan-harapan dari kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda. Misalnya, seorang komunikator atau pembicara menyampaikan kata momok yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah benar. Nyatanya, kata tersebut dalam bahasa Sunda berkonotasi kurang baik. Jika kata tersebut diucapkan pada pidato atau sambutan dalam sebuah acara formal yang dihadiri para pejabat, tokoh, dan sepuh masyarakat Sunda, maka citra yang bersangkutan atau komunikator dapat turun karena adanya salah pengertian bahasa. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Mas Rosid. Demikian, terima kasih. Terima kasih pemateri yang sudah menjelaskan. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa strategi komunikasi agar mencapai suatu tujuan menurut Alvin terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik repetition, teknik edukatif, teknik persuasif, teknik informatif, teknik canalizing, dan teknik koersif. Di setiap komunikasi pasti ada hambatan dari berbagai faktor, bisa dari proses penyampaian, hambatan informasi secara fisik, hambatan secara sematik, dan hambatan secara psikososial. Dilihat dari pengertian prinsipnya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan sebuah maksud dan tujuan. Mungkin sekian dari kelompok 6. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum kelas atau di Padlet. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.